Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. Begitu pula salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat muslim. Hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia, insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zakat. Ya, sebagaimana arti secara bahasa, zakat itu adalah suci, bersih, tumbuh, berkembang, dan berkah. Jadi, zakat yang dikeluarkan itu akan menjadikan harta kita lebih berkah lagi. Zakat fitrah dan zakat mal itu adalah bagian-bagian dari zakat. Dalam ajaran Islam, zakat dibagi menjadi dua. Zakat fitrah ini dilakukan hanya pada bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita sudah lewat sholat Idul Fitri, kemudian baru mau mengeluarkan zakat, itu bukan lagi dinamakan zakat fitrah, tapi sedekah. Jadi Bapak Ibu, kita harus hati-hati dan harus betul-betul melihat waktu-waktu yang telah ditentukan untuk mengeluarkan zakat. Adapun zakat mal itu adalah zakat harta, bisa dilakukan kapan saja. Ya, asalkan sudah memenuhi syarat dan aturan-aturannya, maka bisa dikeluarkan kapan saja. Di sini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Sebagaimana dalam dalam Al-Qur'an dijelaskan, wa aqimis sholata wa atus zakat. Jadi setiap Allah mengatakan aqimis sholat, dirikan sholat, pasti didampingi oleh wa atus zakat, tunaikan zakat. Jadi Allah memerintahkan untuk sholat, juga langsung memerintahkan untuk mengeluarkan zakat. Dalam dalil yang lain, Allah mengatakan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Keluarkanlah zakat kepada dari kalian, tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka. Jadi Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat supaya kita bisa bersih, kita bisa kembali fitrah, kembali suci. Itulah hakikat dari zakat. Kemudian dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 60, dijelaskan di situ siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Karena kita melihat sekarang banyak juga orang yang menginginkan sekali zakat itu, padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, fuqara. Kemudian wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, iya, amil zakat. Jadi ini sudah 3 disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, wal mu'allafatu qulubuhum, yaitu orang mu'allaf. Jadi orang mu'allaf juga itu bisa menerima zakat. Kemudian yang kelima, wa fir riqab, hamba sahaya atau budak. Mungkin sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan, tapi di zaman-zaman Rasulullah itu banyak sekali budak-budak, ya. Dia berhak dikeluarkan zakat untuk mereka, untuk memerdekakan mereka. Kemudian selanjutnya wal gharimin, iya, orang yang berhutang. Jadi jikalau ada orang yang sudah lama dia tidak bisa melunasi hutangnya, maka ia wajib diberikan zakat. Iya. Jadi kalau ada orang yang
memang betul-betul tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, itu harus diberikan zakat. Iya. Dan yang selanjutnya, menurut Al-Quran, golongan yang bisa menerima zakat itu adalah wa fi sabilillah, orang yang sedang berjalan di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah wabnis sabil, ibnu sabil. Iya, wabnis sabil. Jadi orang yang sedang bermusafir di perjalanan, dia sudah tidak ada lagi hartanya atau sudah kekurangan, maka dia berhak menerima zakat. Inilah tadi yang 8 golongan bisa diberikan zakat. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, kalau kita sudah mengeluarkan zakat, orang yang menerima zakat atau panitia zakat, ia harus memperhatikan ke-8 orang ini. Jadi ini adalah aturan dari Al-Quran yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita sebagai pembelajaran bahwa 8 golongan itu yang berhak menerima zakat. Kemudian sekali lagi kami tekankan bahwa zakat fitrah itu waktunya di akhir-akhir bulan Ramadan sampai sholat Idul Fitri. Jadi hati-hati betul kita memperhatikan waktu pembayaran zakat, karena jangan sampai lewat dari sholat Idul Fitri baru kita menyesal. Karena zakat itu penting. Zakat itu untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati, membersihkan pikiran. Jadi orang yang mengeluarkan zakat berarti ia membuat dirinya kembali fitrah. Jadi mari kita sama-sama saling mengingatkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum masuk Idul Fitri. Dan jangan kita pelit mengeluarkan harta kita, karena kenapa? Dalam ayat dijelaskan in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian. Wa in asatum falaha, dan jika kalian berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali juga kepada kalian. Maka 2 pilihan ini ada di tangan Bapak Ibu. Mau berbuat baik, mau berbuat jahat, semuanya akan kembali ke diri masing-masing. Jadi tentunya pasti kita menginginkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita juga harus memberikan pantulan perbuatan baik kepada orang lain. Demikian yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.